Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan Cik Daus dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko, yaitu di puasa Ramadan yang ke-22. Ya, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, ya. Alhamdulillah sudah masuk ke puasa yang ke-22. Dan tentunya acara kita ini tetap didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat, Kipa, Pempek Inge 88, dan juga Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Shirley. Dan tentunya kaget di segmen terakhir kita ada kuis kurma, kuis Ramadan yang berhadiah, mendapatkan hadiah dari JM Group dan Pempek Beringin. Ya, untuk pemirsa PAL TV, DKG siap kembali di line telepon di 0711 380022 dan sudah hadir narasumber kita sore hari yang berbahagia ini, Al-Ustaz Al-Murkarom, Bapak Haji Teguh Sobri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ya. wabarakatuh. Sekian lama kita tidak ketemu, rupanya makin awet muda be Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang penting sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, adapun tema kita sore hari ini mengenai zakat fitrah. Sebelum kita buka line telepon ataupun pertanyaan, mungkin Ustadz bisa dijelaskan dulu tausiah kita sore hari ini mengenai zakat fitrah. Oke. Terima kasih Daus dan para pemirsa PAL TV di mana saja berada. Alhamdulillah syukur kita di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita bisa ketemu lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi sambil nunggu buko kita ngomong masalah-masalah keagamaan. Dan petang ini kita akan ngomong masalah yang berhubungan dengan zakat fitrah. Zakat itu Cik Daus dan PAL TV, pemirsa PAL TV ada dua. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat harta. Jadi dua itu. Nah, yang zakat fitrah ini terkait dengan masalah yang berhubungan dengan puasa kita. Untuk membersihkan, mensucikan pelaksanaan puasa kita yang kemungkinan ada becek-becek dikit. Itu kan. Jadi kita bersihkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh membersihkannya melalui zakat fitrah. Benar. Jadi dengan zakat fitrah itu insya Allah puasa kita, ibadah puasa kita tahun ini akan ditutup, dibersihkan dengan zakat fitrah sehingga amal ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma amal ibadah puasa, baik kita kan banyak ibadah kita di bulan puasa ini. Ada tadarus Al-Qur'an, ada sedekah, ada macam-macam gitu. Nah, inilah yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini di akhir KG. Itu kita melakukan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah. Nah, membayar zakat fitrah itu memang yang wajibnya di akhir. Tapi dari sekarang sudah boleh bayar zakat fitrah. Sudah boleh bayar zakat fitrah. Walaupun KG terakhirnya di akhir Ramadan sebenarnya. Nah, itu Cik Dos. Jadi untuk kepentingan kita tulah. Jadi zakat fitrah yang kita bayarkan itu untuk kepentingan bersih ke ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Oh gitu Ustadz ya. Kalau untuk zakat fitrah sendiri Ustadz, apakah ada umuran dari baru lahir harus fitrah juga Ustadz ya? Iya, zakat fitrah itu kena galo. Kena galo mulai dari yang baru lahir sampai ke yang tua-tua. Jadi besar, kecil, lanang, betina, tua, muda, itu istilah kita kan. Dia kena zakat galo. Yang baru lahir langsung kena zakat fitrah. Kena zakat fitrah yang baru lahir juga. Besaran dari zakat fitrah itu berapa Ustaz? Zakat fitrah ini besarannya 1 sok ya. 1 sok dari makanan yang mengenyangkan itu 1 sok itu takar-takarannya kita di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya itu 2,5 kilogram beras. 2,5 kilogram, berarti kalau beras sekilo tuh Ustadz perkiraannya beras kilo 10.000 berarti 25.000. Oh iya, sekarang kan naik beras. Naik beras. Jadi kalau dengan duit jadi 30 sekarang. Oh 30. Iya, jadi kalau ada yang 12.000 sekarang kan. Oh 12, berarti 12, dia harus ambil yang termahal Ustaz berasnya? Bukan, dia
bukan yang termahal. Ya, dia difitrahkan yang dia makan sehari-hari. Oh, yang dia makan Andai sehari-hari. kata dia makan yang harga 15, yang Ya. difitrahkan yang 15.000. Oh, itu Cik Daus. Yo. Sesuai dengan harus yang kita makan Yang sehari-hari. kita makan sehari-hari. Misalnya beras ini merek si A. Ah. Nah, aku makan merek si A, harus Ya. yang kita zakatkan itu Ya, beras merek yang si A ini ya. paling tidak sekualitas. 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 Oh, iya, iya. Iya. Yang kalau harganya 12.000, yalah 12.000. 12.000. Iya. Iya. Oke Ustadz, itu tadi Ya. kalau mengenai zakat fitrah, mungkin bisa dijelaskan juga ke pemirsa Pal TV terkait masalah zakat mal Ustadz. Oh ya, zakat mal ini sebenarnya Cik Daus tidak harus berzakatnya itu di bulan puasa ini, Tidak, ya. Tidak. Dia kapan mulai usaha kalau itu usaha. Jadi misalnya di Rabiul Awal usahanya, maka setahunnya itu di Rabiul Awal. Nah, tapi memang yang bagi selama ini sudah menggunakan Ramadan, maka dia setiap bulan Ramadan dia hitung harta dia yang wajib zakat, nah itu dia zakati. Itu, macam Ustaz, itu ya. Nah, kalau untuk zakat mal itu berapa ketika apa namanya Ustadz, yang berapa terpendap dari harta itu Ustadz? Berapa tahun baru boleh dizakatkan? Yang wajib dizakatkan Contoh, itu emas. ya, katakan emas ya. Sebab ada yang tak pakai tahun kan dia tuh kan. Oh, gitu. Begitu dia panen bayar. Bayar. Nah, itu ada yang tak pakai tahun, itu istilahnya tak pakai haul kan. Iya, iya. Nah, yang pakai haul ini setahun. Setahun yang umur bulan itu apa tuh? Hijriah. Yang bulan Hijriah, bukan miladiah, bukan Masehi, bukan. Hijriah, sebab ada beda 11 harian lebih kurang, lebih cepat bilangan Hijriah ketimbang miladiah. Jadi kita harus pakai yang Hijriah. Jadi, setahun. Setelah terkumpul atau tersimpan setahun, emas kita misalnya ada 30 suku misalnya. Setelah tersimpan selama setahun, maka dia bayar 2,5% dari 30 suku itu. Berapa suku besaran Ustadz? Besarannya Baru minimal mulai yang kena ya. Iya, yang kena. Mulai kenanya itu 12,7 suku. 12,7 suku, satu suku 85 gram. 85 gram itu iya. wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat. Itu ya. Iya. Nah, untuk pemirsa Pal TV yang kira-kira lah emasnya lah banyak 85 gram, Iya, sudah masuk ke dalam waktu 1 tahun, itu diwajibkan zakat. Zakat, iya. Nah, zakat ini diberikan kepada orang yang mana yang berhak, Ustadz? Yang berhak itu ada 8 golongan. Apa, gitu, Ustadz? Daud. Pertama fakir. Fakir. Kedua miskin. Miskin. Ketiga itu amil. Amil. Keempat Amil zakat mualaf. ya? Mualaf. Kelima itu wong yang teraniaya, orang terbelenggu kemerdekaan yang dulu disebut dengan hamba sahaya. Budak ya? Nah, budak. Zaman dulu itu. Kemudian yang keenam itu adalah terhutang karena makan. Iya. Kemudian fisabilillah, dan terakhir adalah orang musafir yang kehabisan uang dalam perjalanan. Oh, 8. itu, Ustadz. Jadi orang yang mu'alaf boleh dikasihkan zakat, Ustadz ya? Boleh kasihkan zakat. Kalau dia mampu, Ustadz? Nah, mu'alaf ini kan batasannya oleh para ulama itu cuma 3 tahun, Cik Daus. Oh, 3 tahun. Iya. Nah, dalam 3 tahun itu dinilai. Kalau dia masih belum pacak, kemungkinan bukan lagi bukan lagi diinju zakat biasa, tapi memang zakat pendaya gunaan, jadi usaha. Diinju usaha. Cuman kalau misalnya yang mu'alaf ini memang dari pangkal dia sudah, kan ada yang dia tuh ngomong, aku udah usah rinju apa-apa, aku bisa berusaha. Karena dia memang dia ada kan, uang yang berado. Jadi ya sudah, kita tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang wong-wong yang dikucilkan oleh keluarganya. Oh, yang dikucilkan, ya, yang karena dia masih mampu. Ya, benar-benar. Nah, Ustadz, untuk zakat sendiri, zakat mal ataupun zakat fitrah, ini kan katanya kita itu harus memberikan dulu kepada keluarga-keluarga kita yang susah, saudara-saudara kita yang saro. Ya, Apa memang benar, Ustadz? Tidak mah itu, Cik Daus. Iya. Kalau untuk saudara itu embek ke dari infak.
Oh, dari infak. Dari infak. Tapi kalau memang saudara kita itu miskin, ya miskin, memang dia berhak karena miskinnya, bukan karena saudaranya. Oh, itu. Iya, anak yatim juga bukan karena berhak dia itu karena anak yatimnya, bukan, tapi karena miskinnya. Janda juga. Iya. Bukan karena cantiknya. Iya. Tapi karena miskinnya. Miskinnya, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tapi boleh juga Ustaz ya, kalau dia misalnya keluarga kita yang tidak mampu ya kita unjuk Ustaz ya. Ya, dari cuman zakat itu ya. kalau zakat sebaiknya kalau zakat fitrah melalui unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid. Ya. Atau kalau zakat umal dia boleh di UPZ itu, unit pengumpul zakat itu, atau dia ke Basnas. Ke Basnas. Ya, ke Basnas. Baik. Nah Ustaz, kita akan sambung lagi Ustadz. Baik pemirsa Pol TV, perbincangan kita masalah zakat fitrah ataupun zakat mal ini makin seru karena kita sudah masuk di penghujung akhir Ramadan, sudah masuk 22 Ramadan. Nah, untuk pemirsa Pol TV, kaki kita buka line telepon di 0711 38 0022 yang nak bertanya masalah zakat fitrah ataupun zakat mal. Tentunya kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih. Masih di Anten-Anten Nunggu Buko, sudah masuk di segmen yang kedua. Jadi biasanya Anten-Anten Nunggu Buko ini turut didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tan's Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, Catering Shirley. Dan jangan lupa KG di akhir acara kita ada kurma kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh JM Group dan Pempek Beringin berhadiah menarik. Jadi siap ke line telepon di 0711 38 0022. Nah, atau juga yang nak bertanya sore hari ini narasumber kita bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Teguh Sobri. Tema kita sore hari ini Mang Cik Wicek, yaitu masalah zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, kita kembali ke Ustadz Haji Teguh Sobri, Ustadz. Ya, kita masalah zakat mal ini, Ustadz. Zakat mal. Nah, bagi orang yang tidak membayar zakat, Ustadz, apa hukumnya, Ustadz? Wah, yang ini berat nih, yang ini Cik Daus. Ya. Berat tuh zakat mal jarang, zakat mal. Jarang pertama tuh diomongi. Dan memang berat, hukuman atau kan sanksinya memang berat. Jadi kalau wong yang nimbun harto, dia ada banyak harto, nah, kemudian tidak dizakatinya, nah, maka di dalam atau ayat 34 diomongi, sampaikanlah kepada mereka bahwa mereka akan menerima azab yang pedih. Nah, ayat 35 dari At-Taubah tadi, azabnya apa? Azabnya yang bakal dia terima, harta kita itu bakal jadi lempengan logam. Lempengan logam ini ditunu, ditunu istilah lama itu ya. Iya, dibakar, ditunu di api neraka jahanam pula. Abang sudah lempengan logam tadi digosokkan Cik Daus, digosokkan pecah, kita gosok biasa itu pecah itu di pipinya, di dado, di perut, di belakang, namanya itu. Jadi, nah itu kan tentu habis kan badan kita itu agak balen lagi, bagus lagi, penuh lagi, yaitu digosok lagi Cik Daus. Iyo. Nah itu lamonya Cik Daus. Berat lamonya itu. Berapa lama, Ustaz? 3.500 tahun. 3.500 tahun akhirat. Oh. Iya. Itu Ustaz ya. Kita sehari kena mutung lagi sakit, Ustaz. Jangan tempel bedi kira. Iya. Itu 3.500 tahun akhirat. Kalau dunianya 3.500.000. Kalau dunianya 3.500.000 tahun. Iya, Hai, Ustaz, bayar baik. Bayar. Benar Cik Daus. Ya, aku setuju. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Andi di Skip. Pak Andi di Skip.
Ya, silakan Pak Andi, apa yang nak ditanya dengan Ustadz? Ada dua pertanyaan gitu, Ustaz. Apa? Dua pertanyaan. Dua ya. Dua pertanyaan, Cak Mano. Yo, aku ni jaga kebun. Yo, aku ni jaga kebun dan memelihara anjing. Ketika di pagi hari rumput-rumput yang terkena embun itu basah. Oh, agak kurang jelas Pak Andi, mungkin dari HP-nya agak jauh dikit. Iya ya. Yo, aku ni jaga kebun. Jago kebun, Oh, memelihara anjing. memelihara anjing. Ya. Ketika di pagi hari rumput yang terkena embun itu basah. Oh, basah. Yang dilewati anjing. Ya, ya. Dilewati anjing. Saya menyentuh rumput tersebut, apakah terkena najis badan saya? Itulah Ustaz. Nah, yang pertanyaan yang kedua. Ah, itu najis. Yang Pada kedua. saat saya mandi tidak sengaja air itu Yang kedua. masuk dari telinga, lubang telinga. Ya. Oh, air masuk ke lubang telinga waktu puasa Ya, nih tak sengaja pas mandi. Yo. Oke. Yo. Tak sengaja. Ya, Payo. Waalaikumsalam. Jadi Pak Andi di skip, Pak Ustadz ya. pertanyaan yang pertama, dia ini ada kebun, tapi di dalam kebun itu dia memelihara anjing. Nah, Ya. sedangkan kebun itu terkena embun. Heeh. Terus kebun itu dilewati anjing. Nah, apakah najis tak kebun itu yang dilewati oleh anjing tersebut? Iya. Jadi dia ini kan kita ini dengan anjing itu kan anjing termasuk najis mughallazah ya. Anjing, babi najis mughallazah. Najis besar nah, ya? Najis besar kan. Nah, najis mughallazah ini kalau misalnya kita itu ke anjing, ya kalau ada basah, ada kering, itu memang ini ada apa bisa melekat kan? Ya. Ya, najisnya tadi bisa melekat. Jadi oleh karena itu kita memang hindari untuk jangan sampai kena. Cuman tadi mak mano kalau kita tidak sengaja misalnya lewat kan, Ya. tidak sengaja. Kalau kita tidak sengaja dan tidak tahu katik masalah ya. Cuman kalau tidak sengaja tapi kita tahu ini bukan, itu yang kita perlu menghindar dari situ. Itu satu. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan banyu masuk ke telinga. Tak sengaja tapi kan. Ya. Kalau tak sengaja, ya tak ada masalah. Usahakan keluar ke kan banyu itu. Ya. Cuman kalau memang sengajanya nak berkumur-kumur atau memang mandi terus supaya dingin apa-apa, nah itu mengurangi pahala puasa yang macam itu. Jadi bisa-bisa sampai kepada tingkat kaget itu ya membatalkan. Ya, gitu. tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa, Ustaz ya. Makan baik kalau tidak sengaja lupa tidak apa-apa, Ustaz Boleh sengaja batal. Walaupun ada 2 piring. Ya, walaupun ada 2 piring lupa Baik, semoga Pak Andi ya sudah jelas jawaban dari Pak Ustadz kita. Jadi Pak Ustadz kita masalah zakat lagi. Untuk zakat mal sendiri, Ustadz, zakat mal. Jadi harta ini dia diperoleh dari pembelian tanah, diperoleh melalui kredit. Itu melalui kredit selama 2 atau 3 tahun. Setelah itu tanah itu dijual atau kebun itu dijual. Apakah hasil dari kebun itu yang dia lunas dari cicil itu diwajibkan membayar zakat? Membayar zakat. Sedangkan kebun itu kan sudah dijual, sudah jadi duit, Ustaz. Itu cak mana, Ustaz? Jadi ceritanya dalam hal tanah yang tadinya kita pelihara, kita beli katakanlah ya, walaupun dengan kredit atau dengan apapun caranya, nah itu tanah itu jangan kosong, jangan dianggur ke, ditanami apa baik ditanami yang bermanfaat. Nah kaget kalau sudah ditanami yang bermanfaat, katakanlah entah kelapa, entah nangko, entah katu misalnya, entah kangkung misal ditanami itu. Nah, hasil daripada tanaman itu, itulah yang dihitung cukup tak dia nisabnya untuk bayar zakat. Oh gitu. Bayar zakat itu nisabnya 85 gram emas. Oh gitu. Saat kita terima dulu, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Cik Daud. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Jainul ini dari Singapura.
Oh, Pak Zainuri Sungai Lais. Wah. Pak Mano, Pak Zainuri. Ini kadang nak bertanya ini nih. Ya. Aku ini kan jadlo. Nama Mano kalau pikirannya. Sebentar Pak. Agak lembek dikit Pak. Agak lembek dikit Pak Zainuri. Mak Mano? Ini ada aku kan jadlo. Ya. Mano kalau Fitra ini kita juga dengan dulu kita. Kira-kira boleh tak? Oh, itu. Ya. Nah, itu baik, ada lagi? Hah? Itu baik? Ya, jadi itu Mano. Nah, yang adik kita tadi serumah apa tidak? Tidak serumah lah. Oh, iya. Ya, biasa kan kita di rumah ini. Sekarang kan ada yang jatuh. Nah, boleh tak anak-anak aku mau dijuk ke dia kan? Oh, iya. Tapi mohon maaf Pak Zainuri, adiknya agak kurang mampu sama itu ya? Iya, jatuh, Dino. Oh, iya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Pak Zainuri. Kita jawab langsung ya. Sama-sama. Yo. Waalaikumsalam. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ya. mana cerita dia tadi? Jadi Pak Zainuri ini punya adik kandung Yo. dengan statusnya janda. Jando. Tapi tidak satu rumah Ustaz. Yo. Apakah boleh zakat fitrah ini anak beranak dari Pak Zainuri ini memberikan zakat fitrah kepada adik yang tersebut yang kurang mampu, yang jando tadi? Jadi terima kasih Pak Zainuri. Bagus pertanyaannya Pak Zainuri. Jadi zakat ini Pak Zainuri sebaiknya itu meliwati amil Pak Zainuri yang ada di masjid zakat fitrah itu kan. Nah, meliwati amil itu. Jadi kage amillah yang bakal baginya. Kena dak dia kan ada wong tuh yang memang yang nerimonya itu harus wong yang memang berhak nerimonya. Siapa yang berhak nerimonya kan ada ranking miskinnya itu kan. Jadi penting juga itu. Kalau tidak ada terlalu miskin nian, tidak pula lah. Nah sekarang ini kalau Pak Zainuri nak bantu keluarga adik tadi atau adik tadi nak bantunya, udah tidak pakai zakat, tidak apa-apa, pakai infak baik Pak Zainuri. Kalau infak dah kasih batasan, dah kasih apa nak 2,5 kilo, apa nak 5 kilo, apa nak 10 kilo, berapa baik Pak Zainuri nak bantunya, silakan dibantu oleh Pak Zainuri melalui infak. Nah kalau zakat sebaiknya kita bakal cari oleh amil, ya amil itu yang sebaiknya, akan mencarinya, Ustaz, ya sebaiknya. Itu dia tunjukkan ke amil. Tapi amil. boleh juga, tapi boleh sebaliknya pakai amil, Ustaz ya? Ya sebaiknya pakai amil. Sebaiknya Baik, mudah-mudahan Pak Zainuri sudah jelas. Kita balik lagi pertanyaan tadi Ustadz masalah zakat mal tadi. Zakat mal tadi Ustadz, harta yang tanah tadi itu sudah dijual Ustadz? Iya. Sudah dijual. Apakah hasil dari penjualan tanah tadi itu wajib dikeluarkan zakat Ustadz? Oh, jadi kalau hasil jual dia ini memang tukangnya apa bukan? Tukang jual beli tanah apa tidak kan? Kalau tidak cak mano, kalau tukang cak mano? Ayo, kalau dia memang tukang itu berarti memang dia jual beli tanah. Jadi agak ngembek sini, jual ke sini, ngembek ke sini, jual ke sini kan. Nah, yang ini hasil daripada penjualan itu kan. Ya itu yang ini. Tapi kalau dia tadi jual tadi itu karena mungkin entah berapa kapling dia jual atau dia itu kan itu, ya kalau tidak sampai itu tadi, misalnya katakanlah dia baru terjual, kemudian yang dia jual ini juga tidak sampai 85 gram dan belum setahun, belum. Nah kalau dia tersimpan duitnya setahun, baru dia kena zakat. Oh baik. Ya, pemirsa Pol TV, kita balik lagi sudah masuk ke persiapan season terakhir. Kita siap-siap kuis di 0711 38 0022. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih masih di Anten-Anten Nunggu Buko, sudah masuk di season yang terakhir. Cak biasa itulah tema kita sore hari ini mengenai zakat mal dan zakat fitrah. Ya, bersama narasumber kita Bapak Haji Teguh Sobri
Dan untuk pemirsa Pal TV yang nak bertanya masih kita buka line telepon di 0711380022. Tentunya kaki kita ada kuis kurma, kuis Ramadan persembahan dari Pempek Beringin dan juga JM Group. Nah, pemirsa Pal TV yang nak bertanya di 0711380022. Tetapi biasa acara kita ini didukung oleh JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lob, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, S. Dawud Inyong, Catering Shirley. Ya, kita kembali lagi kepada Ustadz Haji Teguh Sobri, Ustadz, masalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini yang akan kita berikan, zakat fitrah ini sebaiknya apa kita memberikan berbentuk beras, bahan pokok, beras, atau duit, Ustadz? Oh ya, jadi Cik Daus dan para pemirsa Pal TV di mana bayadonyo, zakat pembayaran ini kan, pembayaran zakat fitrah itu dibayar atau ditunjukkan kepada apa yang mustahik tadi, bagi miskin tadi atau melalui ini, itu memang yang bentuknya barang atau makanan yang mengenyangkan. Nah, untuk di kita adalah beras kan. Nah, ini kalau menurut Syafi'i yo harus pakai beras itu. Yo. Menurut Imam Syafi'i pakai beras. Tapi menurut Imam Hanafi misalnya, dia boleh ditukar dengan duit seharga beras tadi. Seharga beras. Ya, jadi boleh dengan duit seharga beras, tapi seharga beras yang kita makan. Jadi macam itu dia. Oh, cek itu ya, Ustaz ya. Baik, saatnya kita kuis kurma, kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, pemirsa Pal TV, kita tunggu di 0711380022, 0711380022. Kita kuis Ramadan persembahan dari JM Group. Ya, ini ada hadiah dari JM Group. Ya, cepatlah, kagak kehabisan pula ya. Ini hadiah menarik dari JM Group, dan juga nanti pertanyaan yang kedua itu dari Pempek Beringin. Ya, 0711380022 masih kita tunggu. Ya, 0711380022. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Cek? Dengan Adinda di Pelaju. Adinda di Pelaju. Oh, dekat JM rumahnya berarti. Ya. Pertanyaannya Adinda, sudah siap ya? Siap. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah, oh ya, password lupa Cek Dausnya. JM Group? Pilihan terbaik keluarga Anda. Oh, iya. Akor. Nah, baru pertanyaannya. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah A. Pada awal Ramadan, B. Pada akhir Ramadan. B. Pada akhir Ramadan. Benar? Benar. Tidak nyesel? Tidak. Ya, selamat ya. Ya, Ya, terima kasih Adinda yang ada di Pelaju, dapat hadiah dari JM Group. Masih ada pertanyaan yang kedua, persembahan dari Pempek Beringin, 0711380022. Begancang 0711380022. Hadiah dari Pempek Beringin. Jadi Ustaz, lagi sibuk buat kue yang pertama. Iya benar. Lagi sibuk buat kue, ada yang lagi sibuk belanja. Iya. Jadi jadi kalau tangan itu kotor, Ustaz, jadi tidak sempat lagi nak mencet HP. Jadi pacak dengar kita, nonton kita video. Iya. Masih kita tunggu di 0711380022 berhadiah dari Pempek Beringin. Nah, Pak Yu diaturi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Cek? Sama Reza Maulana, Pak. Siapa? Reza Maulana. Pak Reza Maulana di Pelaju. Reza Maulana di Pelaju. Ya, siap. Passwordnya? Yuk makan pempek. Wah, jangan lupa Pempek Beringin ya. Ya, ada juga pempek juga banyak di sini. Pertanyaannya. Ya. Mana ini pertanyaan? Akibat orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah adalah A. Hartanya tidak suci. B.
puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. B. Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, Ustaz ya? Iya, paling tidak kurang. Ya. Iya. A. Hartanya Tapi tidak kalau suci. memang ke ini B. Puasanya tidak diterima oleh Allah ada Subhanahu wa kaitan taala. dengan puasa. Ada kaitan dengan Kalau puasa. kita, ya. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat, Pak ya. 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 Silakan ambil hadiahnya di Pal TV, bawa KTP-nya. Baik, terima kasih. Kuis kita ini dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh baik, pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, sudah masuk di penghujung waktu dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Dan tentunya tema kita sore hari ini bersama Ustadz Haji Teguh Sobri, zakat fitrah dan zakat mal. Jadi kesimpulan kita sore hari ini Ustadz bisa dijelaskan iya. untuk pemirsa Pal TV? Oke. Jadi para pemirsa Pal TV di mana bae berada, zakat itu rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, sholat itu zakat, baru puasa, baru haji. Nah, jadi oleh karena dia rukun, maka dia wajib kita tunaikan. Perintahnya sangat keras zakat ini. Karena sebanyak 27 kali mengiringi itu sholat dan 6 kali dia itu dewe-adean dalam Quran. Tapi kalau misalnya haji itu cuma sekali dia omongnya apa diperintahkan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu juga yang ini, yang puasa kutiba alaikumusiyam. Dia cuma sekali, tapi zakat sampai 33 kali saking kerasnya. Dan tadi juga kita sudah ngomong tentang masalah yang berhubungan dengan azab dari orang yang tidak berzakat. Nah, oleh karena itu tunaikan, jangan sampai kita lalai. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk zakat mal silakan, nak manggil kami juga jadi, minta rikin ke. Dari ambil zakat ya. Kami zakat. Nah, zakat fitrah tunai ke, jangan dari tunai ke agak kelalaian pula yang itu. Padahal tadi dalam kuis sudah disampaikan. Ada kaitannya dengan kesempurnaan ibadah puasa kita. Jadi ibadah puasa kita ini kita tutup dengan kita membayar zakat fitrah. Nah itu Cik Daus dan pemirsa yang terhormat. Baik, terima kasih Ustadz Haji Teguh Sobri sudah datang ke Pal TV dan sudah memberikan tausiah. Baik, pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, selesai sudah acara kita Anten-Anten Nunggu Buko. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sponsor kita, JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Ingat 88, Kuliner Galeham, Es Dawat Inyong, dan juga Catering Shirley. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Selamat menunggu buka puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي